Jangan lupa like, subscribe, nyalakan tombol notifikasi. Assalamualaikum. Halo anak-anak ibu semua di rumah. Apa kabarnya kalian? Semoga kalian sehat-sehat ya. Dan juga semangat. Kali ini bersama ibu kita belajar PPKN ya. Karena Senin ini kita masuk ke tema 6, maka berganti judul tema ya. Energi dan perubahannya. Kita masuk ke subtema 1, yaitu sumber energi. Sumber energi adalah segala sesuatu di sekitar kita yang mampu menghasilkan suatu energi, baik yang kecil maupun yang besar. Alam ini memiliki banyak sekali sumber energi. Berbagai sumber energi itu dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu sumber energi yang dapat diperbarui dan yang tidak dapat diperbarui. Sumber energi yang dapat diperbarui merupakan energi yang disediakan alam secara kontinu atau secara berkelanjutan. Contoh energi yang dapat diperbarui misalnya energi matahari, energi panas bumi, energi panas laut. Dan yang tidak dapat diperbarui contohnya gas alam, minyak bumi, batu bara, kayu, dan lainnya. Energi tidak bisa lepas dan sangat penting bagi kehidupan manusia. Karena manusia membutuhkan energi untuk kehidupan sehari-hari dan memberikan manfaat. Namun sebaliknya, jika dilakukan pemborosan penggunaan energi akan mengakibatkan persoalan. Cara atau tindakan yang bisa dilakukan untuk menghemat energi dalam kehidupan sehari-hari adalah yang pertama, mematikan lampu jika tidak digunakan. Yang kedua, mengganti lampu dengan yang lebih hemat energi. Yang ketiga, mematikan semua peralatan elektronik jika tidak digunakan. Yang keempat, mematikan kompor jika tidak dipakai dan merawat agar nyala api sempurna. Yang kelima, menggunakan air secukupnya, tidak berlebihan dan mematikan keran jika sudah digunakan. Yang keenam, membuat atau mendesain rumah dengan penerangan yang cukup sehingga mengurangi penggunaan lampu. Yang ketujuh, menggunakan kendaraan seperlunya untuk menghemat energi. Dan yang terakhir, mencabut charger, jangan lupa. Untuk menghemat listrik. Tadi kita sudah mengetahui kewajiban kita untuk memanfaatkan energi ya. Sekarang kita masuk ke hak memanfaatkan energi. Ibu akan mengingatkan kembali pada kalian apa itu hak dan kewajiban. Hak adalah segala sesuatu yang dapat diambil ataupun tidak oleh setiap individu. Sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan oleh setiap individu. Hak dalam memanfaatkan energi diantaranya, yang pertama bisa menggunakan energi kapan saja, misalnya menyalakan lampu saat belajar. Yang kedua, bisa menggunakan energi di mana saja, misalnya menggunakan listrik untuk berbagai kegiatan. Yang ketiga, bebas menggunakan energi. Yang keempat, mendapatkan energi yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya makan dan minum sebagai sumber energi. Hak-hak tersebut dapat kita dapatkan setelah kita menjalankan kewajiban. Kewajiban harus terlebih dahulu dilakukan agar kita mendapatkan hak yang sempurna. Menghemat energi minyak bumi. Saat ini sebagian bahan bakar digunakan untuk kendaraan dan berbagai mesin di bidang industri ataupun yang lainnya. Bahan bakar tersebut berasal dari minyak bumi. Minyak bumi apa ya? Minyak bumi merupakan salah satu sumber energi. Kita sebagai warga negara mempunyai hak untuk memanfaatkan minyak bumi dalam mendukung aktivitas sehari-hari. Namun di sisi lain, kita juga mempunyai kewajiban untuk menghemat penggunaan minyak bumi. Minyak bumi merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbarui, karena proses pembentukan minyak bumi membutuhkan waktu yang lama, bisa mencapai jutaan tahun. Permintaan untuk minyak bumi dari tahun ke tahun terus bertambah. Sebaliknya, ketersediaan minyak bumi dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan. Dengan semakin langkanya persediaan minyak bumi, pemerintah menghimbau setiap warga negara untuk menggunakan minyak bumi secara bijak.
Kita sebagai manusia yang mempunyai akal pikiran yang sempurna, sudah sepatutnya mampu berpikir arif dan bertindak bijak dalam penggunaan minyak bumi guna menghematnya. Caranya adalah beralih dari menggunakan transportasi pribadi kepada transportasi publik. Menggunakan bahan bakar alternatif seperti menggunakan biogas, menggunakan kendaraan yang ramah lingkungan seperti sepeda, kurangi penggunaan plastik, bertindak tegas terhadap penambang minyak bumi secara ilegal, menggunakan energi listrik dengan bijak ya. Dan ini adalah proses pembuatan biogas sebagai energi alternatif. Dengan menghemat energi berarti mengurangi dan membatasi penggunaan energi sekitar. Kesimpulannya, jika kita menghemat energi, maka generasi bangsa yang seterusnya dapat menikmati energi yang sama yang pernah kita rasakan. Dan kita bisa menghemat biaya jika menggunakan alternatif lainnya. Sekian penjelasan tentang hak dan kewajiban memanfaatkan energi yang sangat bermanfaat untuk kehidupan kita ya. Sampai jumpa minggu depan ya anak-anak. Wassalamualaikum. Tetap semangat.